Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih diberikan semangat, kesempatan dan kesehatan untuk terus berbagi ilmu pengetahuan. Saya Rado Yendra bersama Rumah Sakit dan Rumah Singgah Matematika kembali pada siang ini bersama dengan siswa SMA kelas 11 semester 2. Oke. Saya menyapa kepada siswa kelas 11 semester 2 se-Indonesia. Saya dari Rumah Sakit dan Rumah Singgah Matematika mendoakan agar Anda tetap semangat untuk terus belajar matematika, sehingga menjadikan matematika sebagai ilmu yang menyenangkan. Seperti biasa, kita akan membahas soal-soal dan teori dalam buku yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk kelas 11. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai statistika. Wow, keren men! Ilmu statistika yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, ilmu statistika itu tentu ilmu yang sangat mengasyikkan dan ilmu yang berbicara tentang pola tingkah dan sifat-sifat dari data, baik dalam tabel maupun data tunggal. Oke, kita coba lihat apa yang akan kita lihat pada pertemuan perdana ini untuk kelas 11 SMA semester 2. Oke, kita coba lihat berdasarkan bab 7 statistika halaman nomor 27 nomor 5. Oke. Nah, di sini katanya diberikan suatu tabel frekuensi, ada tabel nilai dan frekuensi, lalu diberikan dengan modusnya adalah 162. Jadi kalau datanya itu data tunggal, tidak dalam bentuk tabel frekuensi, kita tahu modus itu adalah data yang sering muncul. Nah, ini dia. Nah, karena modus kali ini itu berada pada tabel frekuensi, itu agak lain sedikit cara menghitungnya. Di mana diberikan rumus dalam buku tersebut, modus adalah tepi bawah ditambah dengan panjang kelas dikali D1, selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, sedangkan D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Nah, sekarang soal yang diberikan agak berkelok sedikit. Nah, yang diberikan nilai modus, yang ditanya adalah nilai frekuensi. Nah, ini dia agak memang harus memikirkan dengan cara seksama apa yang harus kita lakukan pertama sekali. Oke. Pertama tentu kita melihat rumus modus. Nah, ini rumus modus yang diberikan. Ini dia bro, rumus modusnya bro. Nilai MO sudah diberikan. Oleh sebab itu, MO-nya itu bernilai 162. Nah, ini dia MO-nya. Sama dengan. Nah, TB adalah tepi bawah kelas di mana modus itu berada. Karena modus itu 162, maka kita yakin adalah modus itu berada di nilai, ya, ini di antara 160 dan 169. Kenapa begitu? Ya karena nilai modusnya itu 162. Nah, karena kita tahu nilai modusnya di dalam 160 sampai 169, kita tahu nilai tepi bawah kelas modus. Nilai tepi bawahnya bagaimana? Nilai paling bawah dikurang 0,5 yaitu 160
dikurang 0,5 berarti 159,5. Oke, Bro. Ini suatu kemajuan yang sangat baik. Oke, kita lanjutkan. Berarti 159,5. Nah, ini yang dipegang ini dulu. Kita mengetahui modus berada di dalam nilai interval 160-169. Dari mana tahunya? Dari nilai modus dari soal yang diberikan. Tambah. K itu adalah kelas interval, panjang interval. 140 sampai 149 tambah 1 berarti dia ada 10 intervalnya, Bro. 10. Oke, ini 10. Lalu setelah dapat itu kita lihat nilai D1. Yang dimaksud dengan D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Nah, karena frekuensi kelas modus itu X, maka selisih dengan sebelumnya tentu X kurang 8. Nah, ini dia. Dibagi dengan selisih frekuensi dibagi dengan D1-nya tadi adalah selisih, ingat D1 tadi adalah selisih frekuensi. Nah, karena frekuensi X, maka selisihnya X kurang 8. Nah, untuk yang D1 dengan D2, D1 tadi masih X kurang 8. Ditambah dengan selisih dengan X kurang 2. Nah, X kurang 8 ditambah dengan X kurang 2. Oke, karena ini agak sempit, kita pindahkan ke tempat yang agak lapang sedikit, Bro. Oke, kita pindahkan dulu ke tempat daerah yang agak lapang. Oke. Oke, kita pindahkan ke bawah, Bro, agar menjadi nikmat. Nah, menikmatinya itu lebih enak. Seperti tadi, rumus modus adalah M0 tambah tepi bawah kelas dikali dengan panjang interval dikali dengan selisih modus sebelum dan dibagi dengan selisih sebelum tambah selisih sesudah. Jadi M0-nya dari soal diketahui 162. Ini soal yang bilang nih, Bro. Sama dengan ini adalah M0. TB-nya adalah di mana tepi bawah modus itu. Nah, modus itu di antara 160 169, maka yang dikatakan tepi bawahnya adalah 159,5. Tambah dengan K, kelas interval 10, dikali dengan selisihnya X kurang 8, dibagi dengan X kurang 8, ditambah dengan X kurang 2. Wah, ini pula cerita soal kita nih, Bro. Jadi kelas 11 itu memang sudah harus tahap pemikirannya seperti ini. Namanya kelas 11 SMA. Setahun lagi tamat SMA, Bro. Udah dewasa itu, Bro. Oke, lanjut. Kalau begitu kita coba lanjutkan. Berarti kalau kita mau lanjutkan di sini adalah 162. Oke, kita coba lanjut. X kurang 8. Oke, X kurang 8 dibagi dengan 2X kurang 10. Oke, kurang 10. Dikali dengan 10, ini kali 10-nya masih ada di depan. Oke. Sama dengan 162 dikurang dengan 159,5. Oke, ya ini dia. Jadi kira-kira hasilnya itu adalah 2,5 kira-kira ya. 2,5. Ya, cocok. 2,5. 2,5 berarti 0, 1, 12,
1, oke, 2,5. Berarti kita kasih batas di sini dulu, bro, biar ada pembeda. Berarti tinggallah kita cerita 10 dikali dengan X kurang 8. Oke. Dibagi dengan 2X kurang 10. Oke. Sama dengan 2,5. Oke, 2,5. Ah, ini dia 2,5. Oke, 2,5. Berarti kalau mau kita kalau mau 2,5 bagi 10, kita coba 2,5 bagi 10. 25 bagi 10, 2,5. Berarti X kurang 8. Oke. Dibagi dengan 2X kurang 10. Itu sama dengan 0,25. Oke, bro. Nah, ini dia mantap. 2,5 dibagi 10. Kalau 25 bagi 10, 2,5. Kalau 2,5 ya itu tadi, bro. Nah, kali 100 saja. Sama-sama kali 10, 25 per 100. Oke. Berarti ini menjadi suatu persamaan matematika yang sangat mudah sekali. X kurang 8 sama dengan, nah ini dia 2X. 0,25 berarti 25 per 100 dikali dengan 2X kurang 2 berarti 0,25 dikali dengan, oke, kita lanjutkan kembali. 0,25 dikali dengan 2X kurang 10. Wah, ini tambah nampak arahnya kemana ya. Oke, kita lanjutkan. Berarti di sini menjadi X kurang 8 sama dengan 25 per 100 dikali dengan 2. 25 per 100 kali 2, 50 per 100, 0,5X. Oke, ini 0,5X. Dikurang dengan, oke kita dengar, dikurang dengan 25 per 100 dikali dengan 10 dikurang 250. Oke, ini menjadi 2,5. Oke, 25 per 100, 250 bagi 100. Oke, 2,5 dikurang dengan 2,5. Oke, ini dia, bro. Berarti di sini setengah X, 0,5X. Di sini sama dengan min 0,25 tambah dengan 8, 5,5. Oke, 5,5. Wah, ini dia. Oke, min 2,5 tambah 8. Oke, 5,5. 5 dikali 5,5. Berarti X. Ini dia X. Berarti X itu adalah ini X. Kalau kita mau jadikan dia per 10, ini 5 per 10. Biar lebih mudah, X sama dengan 55 per 10. Dikali dengan, dikali dengan, kalau tadi 5 per 10 kali 10 per 5. Oke, bro. Jadi hasil X-nya adalah 11. Oh, mantap. Jadi kita lihat bahwa apa yang kita lakukan pada kesempatan kali ini itu merupakan perhitungan yang sangat luar biasa. Jadi X yang kita peroleh itu adalah 11. Jadi X yang kita peroleh adalah 11.
Nah, lalu ada pertanyaan, bagaimana cara membuktikan benar nggak X11 itu modusnya 162? Ayo, siapa bisa dapat jawab? Siapa dapat jawab dikasih 1 pena. Senang aja. Jadi karena dia 11, ini tetap X-nya 11, tentu ingat modus terletak pada frekuensi yang terbesar. Jadi di sini 11 berarti masukkan ke rumus ini, bro. Masukkan ke rumus ini. Kita dapatkan MO sama dengan, nah, TB-nya 159,5. 159,5 ditambah dengan K tadi 10. Dikali dengan D1. D1 itu selisih dengan sebelum. 11 kurang 8, 3. Dibagi dengan 3. Dan D1-nya tetap 3. D2-nya itu selisih dengan sesudah. Sesudahnya 2. 11 kurang 2, 9. Nah, ini dia, 9. Berarti kalau you lanjutkan ini, 159,5 ditambah dengan 30/12, hasilnya insya Allah akan 162. Yes, sangat luar biasa. Kita telah mengetahui bagaimana cara mencari X dan bagaimana cara menetapkan modus. Yang perlu diperhatikan oleh anak kelas 11, statistik itu mempunyai beberapa ukuran. Ukuran memusat seperti ada modus, ada median, ada rata-rata, ada ukuran simpangan atau ukuran sebaran, nanti ada variasi simpangan dan seterusnya, ada kuartil dan seterusnya. Hanya perhatikan rumus. Yang pertama sekali yang perlu dicek itu adalah yang ditanya apa. Kalau soal nomor 5 ini, kita diajak berpikir sedikit yang keren, yang ekstrim. Nah, tidak mengikut rumus biasa. Jadi kalau rumus biasa, yang diketahui itu 11-nya, yang ditanya modusnya. Udah kita jawab. Tinggal masukkan saja. Lihat TB. TB itu adalah tepi bawah kelas di mana modus berada. Ya modus itu frekuensinya harus yang paling tinggi dong. Dalam soal ini 11 frekuensi, pasti modusnya di dalam. Ambil tepi bawahnya, dikurangkan dengan 0,5, lalu dapatkan interval kelas, dapatkan D1. D1 apa? Selisih frekuensi kelas modus dengan sebelum. D2 apa? Selisih frekuensi dengan kelas setelah modus. Itu saja. Anda akan raja dalam bidang statistik kalau yang ditanya modus. Tapi kalau soal yang diberikan ini diputar sedikit kepala kita. Diketahui modus, ditanya adalah frekuensinya. Jadi perhatikan, untuk menentukan tepi bawah kelas, kalau soalnya seperti ini, lihat. Kalau diberikan modus 162, carilah interval data ini di mana angka 162 tadi. Karena angka 162 di dalam 160 sampai 169, pasti di situ tepi bawahnya. Apa tepi bawah? Nilai paling rendah 160 dikurang 0,5, maka dia 159,5. Nah, itu aja kok repot, mudah sekali. Oke, saya rasa untuk perdana SMA kelas 11 semester 2 ini, rumah sakit dan rumah singgah matematika memberikan wawasan agar Anda tetap bersemangat untuk belajar matematika. Jadi pastikan rumah sakit dan rumah singgah matematika itu sebagai partner Anda dalam belajar matematika, tapi jangan jadikan yang utama. Yang utama tetap apa yang dikatakan guru,
rumah sakit dan rumah singgah matematika mendorong apa yang disampaikan oleh guru sehingga Anda menjadi hebat dalam matematik dengan fokus tujuan utama dari rumah singgah dan rumah sakit matematika adalah menjadikan matematika sahabat yang menyenangkan bagi kita semua. Oke, saya rasa saya Rado Yendra bersama Prodi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau bersama Rumah Sakit dan Rumah Singgah Matematika undur diri dulu. Pastikan Anda patuhi protokol kesehatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.